Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bineka tunggal ika. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamualaikum. Salam, salam, salam. Halo, Awang Ngaji Wasita, ketemu lagi di Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Kita langsung mulai diskusinya nih Om Bob. Jadi belum lama ini ramai dibicarakan soal Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengkampanyekan anaknya saat membagikan minyak goreng gratis. Menurut Bob gimana ini? Ya, Menteri Perdagangan kita yang baru ini masih kinyis-kinyis ya. Ya, ini masa tugas kabinet yang kemarin ada itu kan sudah jalan sampai nanti tahun 24 kira-kira ya. Nah ini tiba-tiba ini di menjelang akhir-akhir ini Menteri Perdagangan kita yang lama yang Lutfi yang lulusan Amerika ya, itu diganti posisinya oleh yang Ketua Partai Amanat Nasional ya, yang sangat populer dengan panggilannya Zulhas. Ya. Lah, menteri yang lama Lutfi itu terkena kasus ya karena harga minyak yang enggak karuan. Jadi pada saat itu terjadi yang namanya bahan minyak yang berupa CPO itu harus dikonsumsi di dalam negeri dulu, setelah jumlahnya itu mencapai kuotanya baru boleh diekspor. Ya. Nah ini kan terjadi memang situasinya lagi carut-marut gak karuan ya, karena gara-gara perang Rusia sama Ukraina. Ya. Nah dengan demikian akhirnya nggak ngerti apa, memang kelihatannya itu juga ada suatu situasi yang terjadi penangkapan oleh Kejaksaan Agung karena adanya tuduhan atau diduga adanya manipulasi izin-izin ekspor CPO dan sebagainya. Waktu itu memang pengusaha minyak itu karena harga luar negeri itu jauh lebih mahal daripada dalam negeri, memang semuanya itu berusaha agar supaya bisa jualan ekspor ya, karena dapatnya juga dolar. Di samping untuk keuntungan pribadi itu sebetulnya perusahaan-perusahaan minyak sawit tadi itu ya, itu sebetulnya kan juga memberi kontribusi terhadap devisanya negara. Betul. Ya. Dengan akibatnya harga CPO naik itu kan negara juga mendapat devisa yang lebih gede. Ya sebetulnya ini ya agak repot ya, tapi karena memang minyak itu menjadi kebutuhan pokok dari rakyat, ya itu mau tidak mau memang harga minyak goreng ini harus dikendalikan, ya agar masyarakat Indonesia ini yang sangat doyan gorengan, ya itu bisa menikmati hidupnya dengan tidak bayar minyak mahal-mahal ya. Nah. Sekarang kan ditentukan harga eceran untuk rakyat minyak curah itu kan 14.000. Betul. Ya. Nah, waktu itu kan harganya nggak mungkin 14.000, di atas itu kan. Nah, dengan adanya Menteri Perdagangan yang baru ini, memang sepertinya tugas utama dari Presiden itu kan kendalikan harga minyak curah agar rakyat jangan menderita. Ya. Seperti kita ketahui COVID yang 2 tahunan ini kan menjadi rakyat susah ya. Ini kalau minyak goreng naik lagi gimana gitu kan. Nanti banyak yang penjual gorengan UMKM itu juga susah karena minyaknya naik harganya, itu daya belinya juga nggak naik ya. Jadi Zulhas ini memang begitu masuk sebagai menjabat sebagai Menteri Perdagangan ini memang tugas berat. Ya, tugas berat itu bagaimana supaya harga minyak ini bisa dikendaliin, bisa dalam harga yang 14.000. Ini ya. Nah, sekarang tetapi kelihatannya loh ya, ini harga yang 14.000 ini kelihatannya juga
menjadi peluang ya, karena memang di luar tuh harganya masih bukan 14.000, 17.000, 16.000 dan sebagainya itu. Nah, rupa-rupanya ini kan yang namanya orang kalau pinter ya, itu kan melihat situasi itu menjadi dua sisi. Ya, ancaman atau peluang. Ya, kalau kemarin yang diributkan sama netizen, itu kemungkinan yang dinilai adalah ini ada peluang. Ya, peluangnya ini harus pinter-pinter memanfaatkan. Nah, rupanya Menteri kita Zulhas ini kemarin waktu melakukan perjalanan ke Lampung, ya. Nah, kebetulan di sana juga ada acara paguyuban atau acara sarasehan atau gathering itu antara sesama partainya Zulhas, yaitu partainya PAN, ya. Nah, memang ini acaranya acara partai, ya. Yang isunya kan ini acara partai gitu ya. Cuman karena Zulhas itu di samping ketua partai PAN, dia juga adalah Menteri Perdagangan. Jadi ini kan seperti menyatu ya. Menyatu ya. Jadi pada saat ada acara dari partai itu memang kelihatan sekali kalau ada begitu banyak minyak goreng yang oke lah ya, minyak goreng ya, kemasan minyak goreng banyak. Nah, dalam kesempatan itu memang Zulhas berbicara ya. Dan kalau kita lihat dari YouTube atau di media televisi itu memang kelihatan dan sangat jelas terdengar bahwa Zulhas ini mengatakan sekarang harga minyak itu berapa? Ya, 14.000-an begitu ya. Apakah sudah bawa duit? Nih, intinya seperti itu ya. Yang datang itu apa sudah bawa duit? Ya sudah, ya kan? Sekarang ini mau dijual 10.000. Ya, artinya ada subsidi ya untuk yang hadir itu sebagai wujud partisipasi acara itu ya. Jadi orang yang datang kalau bisa membeli minyak goreng dengan 10.000 itu kan lebih happy ya. Karena 14.000 mungkin di atas 14.000 masih di sana ya. 14.000 itu kan yang dicatat ya, tapi di luar kan tidak 14.000. Nah, ini kalau bisa 10.000 kan happy. Nah, luar biasa ini. Nah, ini happy-nya ditambah lagi. Nah, kalau sudah bawa 10.000, sekarang 10.000 dikantongin saja. Ya, nanti yang 10.000 ini sudah ditraktir atau dibayarin oleh putrinya beliau. Yang kebetulan juga pengurus atau anggota dari Partai Amanat Nasional ya, PAN tadi itu. Nah, di mana bapaknya Zulhas itu menjadi ketuanya ya, ketua umum ya. Di sana pidato dari Zulhas itu mengatakan ini semua sudah dibayar oleh sang putri. Ya. Seperti diketahui sang putri ini juga sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Lampung. Ya. Nah, ini entah sengaja atau entah slip of the tongue ya. Itu sempat dikatakan bahwa kalau nanti sang putri ini bisa terpilih jadi anggota DPR Lampung ya, maka acara-acara yang seperti ini akan sering terjadi. Ya, artinya acara seperti ini tuh dapat harga minyak atau pemberian gratis karena tadi mau dijual 10.000 terus nggak jadi, 10.000-nya suruh ngantongin katanya udah dibayari sama sang putri. Ya. Jadi kalau besok ini sudah bisa terpilih jadi anggota DPR Lampung, ini acara ini sering akan terjadi. Ya, tepuk tangan ya. Ya, semua happy kan. Nah, ini yang dijadikan pertanyaan atau yang jadi geger oleh netizen. Loh, ini kok sepertinya kok kampanye ya. Kampanye untuk sang putri tadi itu agar bisa dipilih jadi anggota DPR. Ya, DPR yang di Lampung lah paling sedikit seperti itu ya. Nah, ini kan
Ya, semua jadi bingung ya. Ini tuh ada apa ini sebetulnya? Tapi apakah ini benar Om Bob bisa masuk atau bisa dibilang sebagai kampanye ya? Ya, sebetulnya kampanye atau tidak itu kan abu-abu ya. Tergantung dari sudutnya. Ya. Okay. Ya kan? Satu, ini dilakukan di depan partai. Yeah. Ya, ini kan pertemuan intern. Yeah. Nah, kalau pertemuan intern ya wajar. Oke. Ya, besok kalau kamu mau milih siapa ya harus milih dari orang partainya kan. Betul. Itu wajar. Ya, tapi ini kan istilahnya kan sekarang kan medsos kan. Yeah. Ini dia ngomongnya di dalam situasi yang internal partai tapi juga beredar di mana-mana. Ya, ini kan jadi repot ini. Jadi sekarang ini namanya juga internal tetapi kok beredar di luar. Nah, kalau orang mempunyai pandangan yang seperti itu karena ini tersebar di luar ya berarti ini adalah kampanye yang ditujukan untuk umum. Ya karena tersebar kok. Kan mungkin bukan anggota partai PAN yang dengar, yang lihat. Ya, juga tergiur ini. Wah, ini kalau sang putrinya jadi anggota DPRD atau DPR, ini acara yang seperti ini kan bisa. Ya, membahagiakan. Jadi kalau dunia luar itu harga naik, kemungkinan kalau sang putri itu menjadi anggota DPR bisa digratisin terus. Nah, ini kan juga artinya kesejahteraan rakyatnya bagus. Nah, kan bisa diartikan begitu. Nah, dengan adanya demikian kan banyak netizen mungkin juga dari partai yang lain kan keberatan. Ini kok belum apa-apa kok. Ini kan kampanye atau pemilihan itu kan nanti tahun 2024 ya. Ini baru dua pertengahan ini kok sudah teriak-teriak kampanye. Nah, ini kan jadi repot ya. Kalau mau niru-niru kampanye gimana? Kalau enggak gimana? Ini serba sulit ya. Nah, kalau ini dibilang kampanye terselubung Om Bob, oke lah. Tapi baiknya gimana ya? Ya, ini kan ada yang ngomong ini kampanye terselubung. Terus ada yang ngomong ini bukan kampanye karena hanya dibicarakan di internal partai. Ya, tidak melanggar aturan. Betul. Nah, sekarang ini kan berarti masalah kampanye terselubung, mendahului kampanye, macam-macam ini kan menjadi bahan-bahan gorengan yang bikin susah. Ya. Mestinya yang paling bagus ya, itu yang namanya kampanye, itu nggak usah dibatasin kok. Begitu pemilu selesai, itu mau kampanye untuk pemilu yang akan datang 5 tahun yang akan datang itu boleh. Ya, harusnya begitu. Jadi supaya orang-orang yang mempersiapkan diri untuk menjadi tokoh-tokoh di dalam legislatif atau eksekutif, dia boleh jauh-jauh hari itu sudah kampanye. Ya, kalau sekarang kita lihat itu memang menjelang 1 bulan atau 2 bulan sebelum pilkada atau pilpres itu dimulai, kelihatannya kampanyenya kan ramai sekali. Di mana-mana pawai, di mana-mana berkibar-kibar bendera partai, misalnya begitu ya, pidato sana, pidato sini, kunjungan sana, itu memang puncaknya di sana. Sebetulnya kalau mau menduduki posisi sebagai legislatif yang bisa terpilih, itu ya memang kampanyenya itu sejak dia dewasa ya. Ya, sejak dia menjadi anggota partai, karena sekarang kalau mau jadi anggota DPR itu kan harus melalui partai. Yaitu kuda tunggangannya itu kan partai. Ya, dia misalnya sudah kepingin jadi anggota legislatif, ya dia misalnya udah hatinya sesuai dengan partai mana, katakanlah partai A, misalnya begitu kan. Oke. Nah, sekarang setiap saat dia itu di mana-mana, baik di dalam lingkungan swasta, baik dalam lingkungan pendidikan, baik dalam lingkungan perburuan, baik dalam lingkungan pertanian,
Ya, semua bidang yang dia bisa masuk berkenalan, dia harus berkelakuan baik. Ya, nunjukin kalau orang ini adalah bagus, ya, well educated, toleransinya tinggi, ya, cara bicaranya runtun, ya, terus dia juga jiwanya sosial, ya, tidak mementingkan diri sendiri, itu selalu dilakukan. Begitu dia jadi anggota partai tadi itu, dan tunjukin kalau dia saya ini anggota partai apa. Nah, jadi kampanye yang baik itu bukan menjelang pemilu, menjelang 2 bulan, 1 bulan, kampanyenya tiap hari. Dan susahnya juga kan, sekarang kalau mau kampanye lewat televisi atau lewat radio, ya, itu kan juga dibatasin. Iya, ya. Kalau pidato di televisi mungkin hanya boleh berapa kali, dan itu kan dibatasin terus, ya. Nah, karena mungkin banyak sekali orang yang mau kampanye. Ya, kalau pasang iklan di radio juga dibatasin, ya, hanya boleh berapa kali, misalnya begitu. Nah, oleh sebab itu kalau yang namanya kampanye nggak ada batasan, ya, itu sudah nggak ada lagi yang namanya kampanye terselubung atau tidak. Silahkan saja. Ya, orang yang kepengen berkarir di politik, kepengen menjadi anggota legislatif, kan mempunyai haknya dia juga kan. Iya. Jadi haknya dia itu boleh diperjuangkan sejak dia mau. Jadi nggak boleh dia hanya boleh kampanye 3 bulan, 2 bulan sebelum pilkada atau pemilu, itu sebetulnya mungkin ini termasuk hak asasi, ya. Ya, yang penting selama kampanye itu dia tidak boleh menjelek-jelekan partai lain kan. Dia bicara saya demikian baiknya, saya cocok untuk mewakili you, misalnya begitu. Ya, kalau dia makin lama kampanyenya, ya bukan kampanye lah ya, nanti kalau kampanye nanti ada yang nggak suka. Makin lama dia memperkenalkan dirinya, siapa dia sesungguhnya. Kalau memang dia pinter, akan kelihatan kalau memang dia itu pinter. Pinter, jiwa sosialnya tinggi, itu kelihatan. Ya kan? Kalau dia misalnya maaf, ternyata dia itu kurang pinter, atau orangnya egois, ya, atau orangnya itu tidak toleran, itu selama dia waktu panjang itu dia melakukan, memperkenalkan dirinya secara panjang lebar terus menerus, juga akan ketahuan. Jadi kalau masa kampanye itu dibuka, jadi tidak akan lagi ada istilah kampanye terselubung, melanggar hukum, bisa didiskualifikasi atau bisa masuk penjara karena kampanye terselubung, mendahului orang yang lain, itu udah tidak ada itu lagi. Siapapun boleh. Dan yang kampanye pagi-pagi ini kan risikonya juga ditanggung dia sendiri. Iya. Ya, kalau dia mau bicara di banyak forum-forum itu, ya dia harus bikin forum. Itu kan pakai biaya, ya. Betul. Iya. Nah, terus kalau dia ngomongnya terlalu banyak atau terlalu sering, makin ketahuan ini orangnya tuh ada isinya atau tidak ada isinya. Ya, apakah ini betul-betul isi? Apa ini tong kosong nyaring bunyinya? Nah, gitu. Okay. Jadi sebetulnya ini akan membawa manfaat bagi rakyat kita semua. Kalau memang anytime itu dia boleh memperkenalkan diri sebagai calon legislatif atau apa. Calon presiden juga boleh. Oke. Ya dah. Tapi misalnya dia ada dalam sebuah partai, tapi juga misalnya sebagai menteri atau sebagai pejabat yang lain gitu, gimana, Bob? Ya tidak ada masalah. Kan orang boleh aja kan. Dia sebagai anggota partai, sebagai anggota menteri ya boleh saja. Memang susah untuk memisahkan antara pribadi seorang sama posisi dia sebagai pejabat. Itu nggak bisa dipisah. Jadi kalau sekarang you menjabat anggota parlemen, yuk kelakuannya tuh ini pribadi, ya, terus jadi sesuatu hal yang gelap-gelap gitu, ya, yang tidak etis macam-macam. Sorry, ini saya bukan pejabat loh, saya ini pribadi, kan nggak bisa begitu, menyatu. Ya, kembali ke masalah kampanye tadi. Kalau sekarang kampanye itu dibatasin hanya boleh
2 bulan atau 40 hari sebelum hari pemilihan, maka semua kampanyenya jor-joran kan? Ya, betul. Jor-joran itu bisa mengaburkan rakyat. Ya, tiba-tiba ada yang hebat, mungkin uangnya banyak ya, banyak pendukungnya, langsung gimana memberi kampanye, memberi bila perlu tadi itu, ya, bagi sembako, ya tahu, peduli sama rakyat yang lagi susah, ya peduli, apa-apa peduli, apa-apa luar biasa, pokoknya jor terus, ya. Dan yang kemarin terkenal itu kan serangan fajar. Nah, serangan fajar. Kalau serangan fajar yang lain, misalnya lembarannya biru, ini lembarannya 5 lembaran merah, misalnya begitu, ya. Jor-joran seperti itu mengaburkan rakyat. Ya, jadi sebetulnya kalau kampanye itu nggak usah lagi ada istilah kampanye terselubung atau kampanye mendahului. Tapi silahkan aja. Siapa yang mau berkampanye ya silahkan. Ya, model kampanyenya kan macam-macam. Ada yang bagi sembako karena peduli dengan penderitaan rakyat. Ada yang memberi ide-ide bahwa caranya hidup yang baik itu bagaimana. Ya, nah itu semua itu dibebaskan. Itu nanti rakyat akan tahu mana ini yang benar, mana yang tidak. Makin panjang kampanyenya, atas biaya sendiri ya, bukan kampanyenya dibayari pemerintah loh ya. Misalnya dia mau bikin menerbitkan koran, ya silahkan. Sekarang kan izin koran itu kan nggak perlu pakai izin, ya. Mencetak koran, ya idenya dia gimana, ya caranya supaya misalnya supaya sekarang padi itu bisa dipanen setahun 5 kali misalnya, ya, dia punya konsep seperti ini, wah bagus. Terus dia ada konsep bagaimana cara menghindari adanya penyakit mulut dan kaki dari sapi, ya kan? Wah boleh, ya dia boleh mengkampanyekan ini loh begini. Nah, orang pikir wah ini hebat. Ya, ini orang ini hebat, ini gitu kan. Besok kalau dia mencalonkan jadi anggota legislatif, ini pastinya membantu petani-petani yang punya sapi ini, ya, dipilihlah dia. Tapi itu waktunya panjang banget tuh. Ya silahkan. Dananya juga butuh banyak juga. Silahkan. Baru pintar-pintaran aja. Tapi kalau seperti itu, apakah lalu masa kampanye perlu diatur ya, Om Bob? Ya, memang masih masa kampanye itu memang perlu diatur, ya. Tapi yang diartikan masa kampanye diatur ini adalah kalau melakukan kampanye itu dengan metode-metode yang selama ini kita kenal, yaitu konvoi, ya, baris berbaris, pidato dengan mengumpulkan massa di alun-alun misalnya, itu memang perlu diatur. Karena kalau waktunya bersamaan kan jadi repot. Partai A sama Partai B kampanyenya bareng di satu lapangan yang sama. Itu gimana? Itu biasanya bisa panas. Antara Partai A dan Partai B, simpatisannya itu juga bisa panas kan. Panas itu artinya bisa emosi. Betul, ya. Contohnya sepak bola aja itu. Ya, kalau Liga Indonesia jalan itu pasti ribut. Ya. Ya tak. Supporter-supporternya antara kesebelasan itu juga bisa berkelahi. Ya, apalagi kalau wasitnya kontroversial gitu ya, mengambil putusan yang sepertinya pihak sebelah macam-macam, itu kan gitu. Jadi kampanye juga begitu, kalau berbareng di lapangan yang sama, semua pakai suara speaker yang 10.000 watt, wah itu semua kan jadi geger. Wah ngeri kan kalau seperti ini ya, nggak boleh. Yang itu yang harus diatur. Tapi kalau dalam menyatakan pendapat, menyatakan ide-idenya, bagaimana dia kalau nanti sebagai anggota legislatif atau sebagai eksekutif atau sebagai presiden itu, dia akan menjalankan negara ini dibawa kemana, itu boleh. Negara kita kan negara demokrasi. Betul. Silahkan. Ya, sepanjang dia jangan jelek-jelekin orang, jangan memojokkan orang,
Ya itu boleh sepanjang dia tidak melanggar hukum, ya oke aja gitu kan. Oke, Om Bob, kalau kita kembali ke Zulhas yang bagi minyak goreng gratis tadi, sebenarnya apakah itu bisa dibilang money politik ya? Ya ini memang debatable ya. Ya debatable. Kembali bahwa dia mengatakan bahwa ini kan internal partai. Yeah. Kalau internal partai mau bagi duit, mau bagi rezeki, mau memberi fasilitas apapun kan oke ya. Ya kan? Tapi kalau dilihat dari cara katakanlah ini boleh dikatakan kampanye ya. Oke. Cara kampanyenya tadi itu misalnya, kalau nanti terpilih, maka acara bagi-bagi hadiah ini akan ada terus. Nah ini kalau tanya 10 orang, apakah ini termasuk money politik? Ya mungkin banyak yang ngomong ini money politik gitu ya. Ya money politik itu adalah mencapai tujuan dengan mengiming-imingkan hadiah. Itu sebetulnya money politik. Ya kalau dari undang-undang KPK itu kan begitu kan. Dijanjikan gratifikasi untuk maksud-maksud tujuan tertentu. Itu sudah termasuk korupsi. Kalau KPK udah ditangkap ini, ya, itu kan. Ya seperti proses perizinan. Pak itu dibantu ini, izinnya kalau turun saya akan ada apa? Itu menjanjikan. Ini sudah money politik. Ya jadi memang ini money politik tuh betul-betul bisa diterapkan. Ini kalau katanya nggak boleh pakai money politik. Tapi selama ini belum pernah dengar ada tindakan yang nyata dari Komisi Pemilihan Umum ya. Mana tindakan kalau ini ada money politik? Sehingga apa yang dikatakan isu ya. Karena kalau disuruh cari bukti, ya kita nggak bisa cari bukti. Ya. Yang bisa cari bukti kan kepolisian aparat gitu kan. Itu yang suaranya keras sekali isunya, serangan Fajar. Itu kan jelas-jelas itu kalau memang itu ada loh ya. Itu jelas-jelas itu kan money politik. Ya, kunjungan-kunjungan ke para pemilih ya. Ini tolong ini kamu milih saya ini kasih amplop. Ya buktinya rasanya nggak ada ya. Kalau disuruh buktikan ya nggak bisa lah ya. Itu money politik. Tapi nggak pernah terdengar ini ada tindakan. Nggak cuman itu. Kalau saya dipilih nanti setiap provinsi misalnya loh ya, ada anggaran pembangunan sekian ratus juta. Nah, itu sebenarnya juga boleh dikatakan ini money politik, menjanjikan kan. Apalagi kalau misalnya pilkada daerah ya. Kalau dipilih RW RT tiap tahun dapat anggaran berapa gitu. Ini money politik. Kan harusnya nggak boleh ini. Cuman masalahnya KPU itu berani nggak menindak seperti ini. Ya kalau memang ini dilakukan dengan hebat, betul-betul KPU-nya independen ya, dan itu betul-betul didukung ya, harus kuat betul gitu. Ya nanti tema-tema kampanyenya di Indonesia ini akan jadi lebih bagus. Jadi betul-betul temanya adalah pembangunan. Bagaimana supaya negara atau kota tersebut, kabupaten tersebut lebih sejahtera kalau dia yang jadi pimpinan. Ya bukan sekedar tadi itu. Kalau saya jadi pemimpin nanti begini ya, RT tiap tahun dapat sekian, RW dapat sekian. Itu. Ini money politik, nggak boleh. Nah, kalau melihat money politik yang susah dibuktikan tadi Om Bob, terus kalau nanganin kayak gitu baiknya gimana ya? Ya, gini. Sementara ini kelihatannya yang namanya money politik itu kan seperti textbook thinking, betul-betul memberi duit kepada orang. Betul. Nah itu kalau memang itu yang
artikan sebagai money politik itu adalah serangan fajar tadi itu, atau berkunjung itu terus bagi-bagi duit. Ya, atau rapat-rapat besar akbar itu terus pulangnya dapat sangu. Ada kan tuh. Ya. Nah, ini makanya ini harus betul-betul diawasi dan diberikan rambu-rambu atau wewenang yang kuat bagi KPU setempat yang independen. Itu untuk mengambil putusan, tidak pakai lama. Oh, ini harusnya ini bisa masuk politik, money politik atau tidak, dirapatkan dulu. Ya, tingkat yang kecil dirapatkan dulu, nanti setelah itu dibawa ke tingkat yang lebih besar, macam-macam. Kapan selesainya? Ya, harus betul-betul dipilih orang-orang yang jadi KPU, ketua KPU atau yang punya berwenang sekali dia untuk menentukan. Harus integritasnya tinggi. Jangan sampai ada anggota KPU malah sebutnya dia ternyata itu kroninya dari yang ikut kampanye. Jadi kalau ada kroninya dia melakukan money politik, dia diem aja. Tapi orang lain kalau money politik langsung ditangkap, misalnya begitu juga kan bisa repot. Ya, jadi harusnya dibuka secara umum. Ya, satu, kalau terjadi money politik, para rakyat itu harus berani lapor. Lapornya di mana? Ya kan? Nomor WA macam-macam tapi anonim. Ya, atau kalau lapor ya harus dilindungi saksi tadi itu. Jangan orang yang menjadi tersangka malah sekarang lapor minta dilindungi sebagai saksi. Ya, ini ya jadi lucu ini ya. Ya kan ada itu kan jadi lucu itu ya. Jadi betul-betul ada laporan. Ya, kalau memang ya ada penalti. Ya, penalti dimulai dari awal. Kalau tingkat pelanggarannya money politik itu adalah ada tingkatan berat, ringan, sedang dan macam-macam itu, yang paling efektif adalah kalau sampai berat sekali kan diskualifikasi, langsung dicopot, dia tidak boleh ikut lagi pilkada ini atau pemilu. Ya, tapi kalau enggak, oke lah, pelanggaran itu dipotong nilai perolehan suaranya. Ya, pelanggaran sekali dipotong 5% misalnya. Melanggar lagi, potong lagi 10%. Jadi orang yang berani melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam masa kampanye seperti sekarang ini, ya dia akan takut. Karena walaupun dia tuh pakai money politik, serangan fajar, tapi dia punya nilai tidak penuh karena dipotong. Kalau potongnya 50% ya kalah dia sama orang lain. Jadi sistem-sistem seperti ini memang harus dilakukan. Sedikit melihat tadi Om Bob, kalau bisa efektif ketika ada yang melaporkan. Tapi kok rasanya masyarakat masih takut loh untuk melaporkan kejadian-kejadian yang melanggar dan lain-lain gitu. Ya itulah makanya kan tidak bisa secara sporadis ya. Memang ini harus betul-betul mulai sekarang harus betul-betul negara itu memberi jaminan bahwa kalau ada laporan, ada saksi itu harus dilindungi. Itu betul-betul harus dilaksanakan. Dilindungi betul-betul. Nah, kalau memang ini kepercayaannya bisa pulih, rakyat itu menjadi bisa mempercayai kalau laporannya dia itu dirahasiakan dan nasibnya dia itu dilindungi, tidak membahayakan jiwanya maupun keluarganya. Nah, itu akan jalan. Mudah kok. Sebetulnya begitu kelihatan ya langsung gitu kan. Kelihatan. Kalau serangan fajar kan udah jelas itu. Tim suksesnya keliling-keliling bawa, wah itu kan. Habis pertemuan-pertemuan massa kampanye, misalnya yang kampanye yang resmi di lapangan itu terus kasih bagi-bagi uang transport. Gitu. Nah, itu juga udah langsung, itu adalah money politik. Itu yang saya kira harus dilakukan. Oke.
Om Bob, kita kembali lagi ke Zulkifli Hasan yang sebagai menteri dan yang sebagai ketua umum partai. Sebenarnya jabatan jadi menteri, jadi ketua umum partai, rasanya apa nggak ada konflik of interest ya di sini ya? Iya, memang ini repotnya di situ ya. Sebetulnya paling bagus itu memang kalau sudah menjadi menteri, itu dadanya itu adalah merah putih udahan. Untuk negara Indonesia, tanah air. Bukan untuk partainya. Ya harusnya seperti itu kalau sebagai menteri ya. Karena menteri itu kan pegang peranan untuk menentukan putusan, yang ngambil putusan-putusan untuk kepentingan masyarakat luas, rakyat Indonesia. Kalau dia sebagai ketua dari partai, waduh, ini kalau saya ngambil putusan seperti ini, kemungkinan banyak teman-temanku yang di partai itu mungkin tuh ya agak terganggu ini usahanya misalnya seperti itu. Itu menjadi repot. Jadi memang paling bagus kalau udah jadi menteri eksekutif ya. Itu harusnya sudah tidak boleh lagi sebagai ketua partai maupun anggota partai, itu udah nggak boleh. Jadi harus lepas bajunya dari mana dia berada. Nah, jadi kalau misalnya dia itu masih sebagai anggota partai, nah kalau you jadi eksekutif membela negara, menentukan politik jalannya negara ini, milih mana? Milih partai atau milih negaranya? Ini kan susah. Jadi mestinya memang harus dilepas. Jadi tidak boleh merangkap jabatan. Itu yang paling bagus. Jadi kalau ada orang partai waktu mau dipilih jadi menteri, ya, you mau nggak melepas kamu dari keanggotaan partai itu? Misalnya seperti itu, ya, sama sekali diputus hubungannya dengan partai itu. Nah di sini bisa saja juga bilang ya, tetapi enggak, kan bisa itu. Nah itu memang diperlukan yang namanya supervisor ya, artinya kontrol terpadu, inspektorat untuk meriksa ya apakah memang betul dia menjalankan misinya untuk kepentingan negara, kepentingan pemerintahan. Jangan sampai ada kepentingan yang lain. Misalnya seperti itu betul-betul diperiksa. Kalau sampai dia nyeleweng, tidak seperti itu, ya harus reshuffle, ganti. Udah nggak ada ampun. Supaya semua searah dengan visi dan misinya presiden. Menteri itu kan pembantu presiden. Iya. Ya sekarang kalau presiden bilang kendalikan harga minyak, ya harus betul-betul konsentrasi harga minyak diturunkan. Nah sekarang ini 14.000 sepertinya belum semua ya. Memang sudah kemarin sudah kelihatan bikin minyak curah baru ya. Namanya minyak kita atau minyak rakyat itu ya. Minyak kita. Harga 14.000 itu. Nah, ternyata sekarang ya belum merata di mana-mana. Ya paling yang bisa kita harapkan harga minyak dunia turun, nah nanti di Indonesia ikut turun, nah itu bisa menjadi murah gitu. Tapi sempat ada kabar nih Bob, kalau ada 27 perusahaan minyak goreng yang akan disidang sama KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Menurut Bob gimana nih? Ya kemarin sudah ada berita itu ya, bahwa ada 27 perusahaan itu kan dianggap oligopoli. Ya, oligopoli itu mereka 27 itu sepertinya bersekongkol ya, bersama-sama menaikkan harga minyak supaya mereka lebih untung banyak. Ya. Ini juga sulit ya. Biasanya oligopoli itu terjadi kalau produksi atau penguasaan barang-barang yang dijual itu hanya sedikit perusahaannya. Jadi semacam monopoli. Kalau monopoli kan sendirian. Satu ya. Itu seenaknya sendiri.
Karena lain orang nggak punya barang, ya oke, berarti harga jual dia yang nentuin. Itu monopoli. Ya, dan itu memang nggak boleh. Ya, terus namanya oligopoli. Sama. Oligopoli itu adalah perusahaannya 2 atau 3. Itu kan lebih enak rundingan. Harga kita jangan banting-bantingan ya. Kita sama-sama jual 20.000. Nah, daripada kita banting-bantingan, kamu jual 17, saya jual 18. Kenapa nggak sama-sama 20.000 ya? Semuanya untung. Ini oligopoli. Ini oligopoli. Jadi harga jual ke konsumen itu dirundingkan antara produser. Ya, contohnya ini kemarin yang ribut itu kan sepeda motor tuh. Ya, pemegang merek sepeda motor itu harganya hampir sama kan? Iya. Tapi di luar negeri itu harga sepeda motor itu jauh lebih murah. Ada apa ini gitu kan? Merek yang satu sama merek yang lain itu kacek sedikit, nggak banyak. Nah ini yang repot. Jadi oligopoli itu sebetulnya bisa terjadi kalau yang menguasai pasar dari produksi barang-barang yang dijual ke konsumen itu tidak banyak. Ya, maka pemerintah mendorong supaya semua barang-barang yang ada di pasar itu mendapat perlakuan yang sama, yang lemah dibantu, supaya banyak sekali merek-merek yang beredar, agar supaya konsumennya jangan dirugikan karena persekongkolan mereka. Tapi kalau minyak tadi itu yang perusahaannya itu ada 27, ya rasa-rasanya kok kalau sudah 27 itu apa bisa bersekongkol untuk mengatur harga ya? Sangat diragukan kemampuan mengkoordinir 27 perusahaan agar supaya harganya bisa sama rata. Itu pasti terjadi persaingan usaha itu kalau sudah 27. Ya, ada yang ongkosnya besar, ada yang ongkosnya kecil. Kalau disamakan, yang ongkosnya besar bilang, wah, kalau saya jual harga yang murah, saya nggak bisa untung karena perusahaan kita ongkosnya gede. Jadi nggak bisa. Sebaliknya juga, kalau harganya tinggi, perusahaan kecil, yang ongkosnya kecil, yang efisiensinya kuat, wah, itu menurut saya ketinggian. Saya bisa jual lebih murah kok, dan saya sudah untung. Pasti terjadi. Jadi kalau bilang oligopoli dilakukan oleh 27 produsen minyak, itu kok rasanya apa iya ya? Ya, tapi kalau perusahaannya sedikit, ya seperti kalau kita ngomongin itu kemungkinan bisa terjadi. Oke dah, ya, gua punya harga lebih tinggi berapa persen dari you punya, itu boleh. Ya ini kan. Oke. Tapi gimana ya caranya untuk mengendalikan supaya nggak ada monopoli dan sejenisnya tadi, Om Bob? Ya kalau kita mau tahu ya cara bagaimana yang paling mudah. Paling mudah tapi paling susah loh ya. Itu memang harus ada riset. Apakah ada produk tertentu, merek tertentu, market share-nya udah berapa persen? Dibatasin. Kalau dia udah 60% atau 65%, ini ada beberapa pendapat. Itu berarti dia sudah tidak boleh lagi memproduksi secara lebih banyak lagi barang itu. Biarkan perusahaan lain yang mulai menikmati agar market share-nya bisa naik. Karena memang kalau sampai market share itu sampai 90% atau 95%, itu kan mengendalikan betul. Betul, ya. Ya, tapi orang kalau yang hebat perusahaan itu bisa meningkatkan market share-nya dia dengan wajar secara alami, bukan kong kali kong seperti itu, ya patut di-appreciate.
memang ini barangnya bagus, harganya murah, ya. Tapi kalau sudah sampai 65%, ya memang ini perlu ada pengendalian agar perusahaan lain juga bisa hidup, memberi kesempatan orang lain. Ya, kalau enggak ya udah pajaknya dibesarin. Nanti hasilnya pajak itu dikembalikan ke masyarakat. Misalnya seperti itu. Paling bagus ya market share-nya dibatasin. Cuman taunya market share-nya gimana, ini yang harus pemerintah harus bisa ngambil inisiatif. Risetnya harus dilakukan dengan betul, jangan ABS. Ya, jadi harus diselidiki dengan betul market share-nya berapa, macam-macam, baru ada dilakukan pembatasan-pembatasan. Ya, karena kalau memang ini terjadi persaingan yang fair, itu memang yang hebat yang menang. Efisiensi dalam perusahaan itu bisa menang. Ya, jadi ongkosnya kurang. Kalau ongkosnya kurang, berarti you bisa jual lebih murah. Seperti kemarin sebelum pandemi, itu harga tiket pesawat turun terus kan? Betul, ya. Karena ada yang namanya low cost carrier. Ya, tidak usah dikasih makan minum di dalam pesawat. Ya, terus ruang tunggunya itu nggak usah pakai AC misalnya, ya. Itu tiketnya nggak usah pakai mewah-mewah, cukup 1 lembar kertas saja. Ya, terus mendaratnya di lapangan udara yang sederhana, supaya biaya sewanya darat itu, bayar ongkosnya itu lebih murah. Ini efisien harganya murah, market share-nya bisa naik. Itu persaingan wajar. Nah, ini juga demikian. Nah, perlu dilihat tuh, seperti sekarang itu misalnya Alibaba di Tiongkok. Kenapa kemarin dibatasin? Karena dia udah semua lini dipegang semua. Ya, dari marketplace-nya, nanti belum dari fintech-nya. Ya, semuanya kepengen dia pegang semua sama Alibaba. Akhirnya ini ada pembatasan-pembatasan. Ini yang harus dilakukan. Oke, lalu gimana dengan 27 perusahaan minyak tadi, Om Bob? Ya, kita kok ragu-ragu ya. Apa bisa oligopoli itu dilakukan oleh 27 perusahaan? Ya, kecuali 27 perusahaan itu pemiliknya 1-2 orang, nah itu bisa. Tapi kalau pemiliknya lebih dari 10 aja udah susah kok. Pengalaman kita itu, Pak, kita bicara untuk sepakat dengan lebih dari 10 orang aja udah setengah mati kok. Ya. Rambut boleh berwarna sama, ya, hitam, tapi otaknya itu beda-beda. Itu 10 orang udah setengah mati, udah nggak bisa. Apalagi ini 27 perusahaan. Ya, mungkin supaya kelihatan bahwa kerjanya hebat, ya, pencitraan, ya bisa saja diekspos, tetapi pada saat belum tentu dilaksanakan. Nggak mungkin bisa melaksanakan. Itu 27 kok, oligopoli. Dan sampai di sini episode kali ini. Terima kasih Om Bob untuk diskusinya. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Sampai ketemu lagi dengan Awang Aji Wasita di episode selanjutnya di Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob.